Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah wa syukurillah masih dalam suasana Syawal 1441 Hijriah. Atas nama pembawa acara, kami mengucapkan taqabballahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang untuk semua rekan-rekan penyuluh agama Islam non-PNS Kota Bandar Lampung, para peserta obrolan virtual live in Zoom dalam acara Anjak Bandar Lampung Penyuluh Menyapa yang diselenggarakan oleh penyuluh agama Islam non-PNS Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Tema kita kali ini adalah tentang penyuluh agama itu. Kawan Umi kok bisa dapat semua gambarnya tuh? Umi kok cuma satu orang. Bersama Kasih Pengembangan Penyuluh Agama Dirjen Dinas Islam Kementerian Agama Iya, dia pakai itu. Republik Indonesia, Haji Amirullah MAG. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam. Geser. Ya. Jadi sebelum acara kita mulai, sesuai dengan peraturan yang sudah dijelaskan di dalam grup yang sudah dibuat, bahwasanya ini dapat Umi mikrofon yang tersedia. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, silahkan chat melalui Zoom yang tersedia di layar masing-masing. Pertanyaan yang relevan dengan tema yang dibahas, yang akan melakukan dialog langsung dengan narasumber kita. Ya. Saya ingatkan ini hanya beberapa pertanyaan, tidak lebih dari 3 pertanyaan, dengan menyebutkan nama dan asal KUA tempat bekerja. Dibuat secara singkat dan jelas. Baiklah teman-teman penyuluh agama Kota Bandar Lampung, sebelum acara kita mulai, akan saya perkenalkan lebih dahulu narasumber kita. Tak kenal maka tak sayang. Haji Amirullah MAG, jabatan adalah Kasih Pengembangan Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 6 Jakarta. Alamat rumah Jakarta, pendidikan terakhir S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian sekelumit biodata beliau. Baiklah peserta sekalian, kita akan mulai obrolan virtual kita kali ini dengan Bapak Amirullah MAG. Kepada Bapak Amirullah kami persilahkan. Izin sebentar Bang Amir, izin Mbak Rima sebentar. Oke, mohon Mbak Rima untuk mematikan virtual voice audio ke masing-masing partisipan karena ini ribut ini makanya. Ya, jadi masing-masing partisipan untuk mematikan dulu audionya agar apa yang Bang Amir sampaikan bisa untuk kita ikuti bersama. Okay? Ya. Mohon kepada teman-teman untuk mengikuti aturan yang sudah kita sepakati bersama, mematikan mikrofon masing-masing sehingga acara kita bisa segera dimulai. Terima kasih. Baik, Bang Amir. Terima kasih Bu Rima, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon lahir dan batin. Salam silaturahim. Dek, screenshotnya gimana ini, Dek? Ke semua teman-teman penyuluh non-PNS, barangkali ada yang PNS, salam Bu Nur Alia. Siapa lagi yang saya kenal di sini? Salam semuanya ya. Minal aidin wal faizin. Ya. Maaf saya tidak susah ya, Dek. bisa sebutin satu persatu ini ya. Ya, terima kasih Bandar Lampung panggil tetehnya, Dek. Sudah mengajak saya bergabung di penyuluh PNS dan non-PNS di Kota Bandar Lampung. Langsung saja saya punya waktu 10 menit untuk
bisa memantik diskusi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya di pertemuan kita pagi ini. Saya selalu memulai diskusi kita ini pagi ini untuk sebuah pertanyaan yang menggelitik, sebuah pertanyaan yang mengusik kita semua, dan ini pertanyaan ini balik lagi ke kita semuanya, bagaimana terus kita menilai dari pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah seberapa penting penyuluh agama buat agama dan negara ini. Nah, ini pertanyaan yang cukup menggelitik yang harus dibuktikan dengan kinerja. Nah, pertanyaan ini sengaja terus saya lempar ke teman-teman. Apakah teman-teman merasa bahwa Anda sebagai penyuluh agama itu penting buat agama dan buat negara ini? Karena penyuluh agama itu ada dua tugas. Yang pertama adalah menyampaikan pesan-pesan agama. Yang kedua adalah menyampaikan pesan-pesan pembangunan melalui bahasa agama. Jadi ada dua. Kalau bahasa yang bahasa yang sederhananya, penyuluh agama mesti agamis juga nasionalis. Nah, kita tahu, kita paham bagaimana peran penyuluh agama sebenarnya begitu luar biasa. Mereka adalah kiai-kiai, ustadz-ustadzah di daerah, banyak sekali peran-perannya yang luar biasa. Apalagi misalnya pada agama, pada pada pesan-pesan agama. Tapi juga saya merasa masih sangat kurang peran penyuluh agama pada pesan-pesan pembangunan melalui bahasa agama. Banyak juga misalnya hampir banyak di daerah penyuluh agama ya guru ngaji saja, ya guru TPQ saja, ya di masjid saja misalnya. Nah, maka kalau ukurannya itu penyuluh agama, agak susah kita melihat seberapa penting penyuluh agama buat negara. Sementara penyuluh agama itu dibayar negara. Apalagi misalnya terkait ada penyuluh agama yang anti negara, anti pemerintah misalnya, anti Kementerian Agama. Padahal dia adalah kepanjangan tangan, ujung tombak Kementerian Agama dan alat negara. Bahasa saya yang paling sering saya ungkapkan, penyuluh agama adalah kiainya negara. Penyuluh agama adalah ustadz nasionalis gitu. Jadi dia mesti mesti nasionalis. Dia nggak boleh penyuluh agama nggak boleh anti negara dan apalagi anti pemerintah. Nah, ini yang saya mau tekankan. Nah, karena kita dibayar oleh negara, ya kan, maka setiap anggaran negara yang keluar, selalu ditanya outputnya. Apa outputnya penyuluh agama? Apakah kehadiran penyuluh agama yang jumlahnya 50.000 seluruh Indonesia ini punya kontribusi terhadap persoalan-persoalan negara? Apakah kerukunan umat beragama misalnya semakin terminimalis? Apakah kehadiran penyuluh agama masyarakat semakin soleh, masyarakat semakin religius? Apakah kehadiran penyuluh agama berdampak pada masyarakat? Nah, ini kan butuh penyuluh agama menunjukkan kinerjanya, menunjukkan apa yang dilakukan, menunjukkan bahwa penyuluh agama ini hadir di negara ini dan penting buat negara ini dan memiliki getaran di masyarakat. Nah, ini yang menurut saya kurang. Ada teman-teman banyak yang luar biasa, dia ustadz, dia kiai, dia ustazah, dia tokoh di masyarakat, tapi memang yang kurang menurut saya adalah identitas penyuluh agamanya yang tidak ditampilkan. Tampil di publik itu ustadz, tampil di publik dai, tampil di publik kiai. Nah,
Sehingga ketika ada penelitian, ketika ada penelitian-penelitian di lapangan, seberapa signifikan peran penyuluh agama di masyarakat, selalu nilainya rendah. Karena biasanya penyuluh agama punya, ya dia sudah jadi kiai sudah lama, sudah jadi ustadz sudah lama, sudah menjadi dai sudah lama, dan ketika dia sebagai penyuluh agama, identitas penyuluh agamanya nggak ditampilkan, sehingga itu menurut saya yang kurang. Penelitian menunjukkan peran penyuluh agama belum signifikan di masyarakat, karena ada identitas penyuluh agamanya tidak ditampilkan, atau bahkan mungkin malu, atau mungkin bahkan nggak pede menjadi penyuluh agama. Nah, ini yang buat kita repot. Nah, saya itu pertama saya minta saya mengajak bagaimana terus profesi penyuluh agama ini menjadi profesi yang diidam-idamkan, yang profesi yang yang orang bangga jadi penyuluh agama. Tampilkan identitas penyuluh agama biar peran signifikasi penyuluh agama di masyarakat. Yang kedua adalah zaman sudah berubah. Hari ini kita di era disrupsi, di mana orang semuanya menggunakan gadget, di mana semua orang menggunakan handphone, menggunakan media sosial. Penyuluh agama harus mengembangkan dirinya untuk melakukan pesan-pesan tadi, pesan agama dan pesan pembangunan ini melalui media sosial. Nah, ini dakwah via medsos. Penyuluh agama harus mampu mengembangkan dirinya, menyesuaikan dengan zamannya, apalagi di era COVID-19 ini. Kita tidak mungkin bertatap muka dengan binaan segala macam. Nah, konten-konten kreatif penyuluh agama di medsos ini yang harus juga kita tunjukkan. Kalau kita buka YouTube, berapa video-video, berapa pesan-pesan di YouTube yang dilakukan oleh penyuluh agama, baik pada pesan-pesan negara maupun pesan-pesan agama. Tata cara sholat aja misalnya, atau tata cara wudhu saja misalnya, kita ketik di YouTube, itu ada, tapi bukan dari penyuluh agama. Hampir semua, belum banyak video-video di YouTube kita yang kontennya dari penyuluh agama. Nah, kita punya 50.000 penyuluh agama seluruh Indonesia. Kalau setiap kita punya konten kreatif dan kita masukkan ke YouTube, kita masukkan ke media sosial, maka peran penyuluh agama kelihatan. Jadi setiap orang punya konten dan setiap orang membuat, entah dia video kreatif, entah dia diskusi melalui Zoom kayak gini, entah bikin pamflet, entah bikin himbauan, entah bikin apa segala macam, kita ramaikan media sosial. Nah, ini ini yang apalagi di era kayak gini, ini yang harus kita lakukan. Tunjukkan bahwa penyuluh agama ini hadir, tunjukkan bahwa penyuluh agama ini penting, tunjukkan dan ramaikan medsos dengan konten-konten penyuluh agama. Nah, ini juga banyak juga yang kurang. Jadi saya yakin perannya begitu luar biasa. Satu tadi identitas penyuluh agama yang nggak kelihatan. Itu juga yang kedua memang ya banyak hal yang pengembangan dari personal penyuluh agama, bagaimana menghadapi perubahan zaman dan lain-lain. Saya kira itu jangan banyak-banyak juga. Saya mau dengar juga, silakan teman-teman mau bertanya, mau curhat, mau apa aja. Biar nanti mengalir sambil kita tanya jawab, kita dialog santai saja. Sambil ngopi-ngopi lebaran. Saya kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan ini bisa memantik diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan semua, ya. Mungkin pertanyaan yang relevan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Amirullah, bisa kita mulai. Silakan. Untuk yang bertanya, untuk menghidupkan
Silakan. Baik, Mbak Rima, sambil nunggu ada yang bertanya. Ya. Ayah, ada yang bertanya? Assalamualaikum. Monggo, silakan. Ya, sudah. Pak Yohanson atau siapa? Saya dulu. Pak apa ya pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aka Yohanson dari Pah Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Saya ingin bertanya, dalam situasi COVID-19 ini, ketika penyuluh agama ini menyampaikan pesan-pesan agama, dakwah agama kan nggak bisa di masjid, tetapi melalui Zoom seperti ini. Namun kendalanya adalah jemaah tempat saya ngebina pengajian tersebut, pertama mereka sudah tua, ada yang umur 48, 50 lebih. Nah mereka gaptek gitu, gap teknologi. Nah itu gimana solusinya untuk menyampaikan pesan-pesan agama? Ya, terima kasih Bapak Bangsa. Mungkin langsung dijawab aja ya Pak Amir. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Yohansa ya? Iya. Iya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Beberapa kabupaten saya melihat kan sebulan itu 8 kali ya harus membuat laporan. Itu dibuat dengan merekam ini video dakwah. Jadi video dakwah yang singkat 1 menit, 3 menit gitu. Saya kira 5 menit itu udah lama ya kan. Video yang singkat apa yang mau disampaikan. Jadi kalau misalnya satu orang dalam sebulan 8 kali membuat video dakwah, video tema-tema agama, itu juga luar biasa. Bukan saja bisa di video itu bukan saja di-share ke jamaahnya, tapi juga kan bisa di media sosial. Misalnya temanya hikmah Ramadan yang kemarin ya, tentang hikmah Lailatul Qadar apa segala macam ya kan. Buatlah video-video dakwah yang nggak usah lama-lama, 1-3 menit. Itu singkat, padat, yang orang nggak bosen melihatnya, apalagi kreatif gitu dengan tempat-tempat yang asik gitu diambil videonya. Itu juga melatih kita untuk bisa membuat video yang bagus, melatih kita juga berbicara di depan kamera ya kan. Itu juga bisa sampai ke jamaah kita, juga bisa sampai ke banyak orang kalau misalnya itu dimasukkan ke media sosial, di Facebook, di YouTube, di media sosial lainnya. Saya kira itu, Mbak Rima, lanjutkan ya, silakan. Pak Amirullah, mungkin untuk yang kedua, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan padat ya Pak pertanyaannya. Halo. Saya Sanusi dari Pahlabuan Ratu. Ingin menanyakan singkat saja, apa sih perbedaan penyuluh agama non-PNS dengan penyuluh agama Islam fungsional itu Pak? Sepertinya tugas dan wewenang itu berbeda. Penyuluh agama non-PNS ini sepertinya menyeluruh di kegiatan atau di lapisan bawah masyarakat. Sementara penyuluh agama Islam yang fungsional sepertinya ya biasa-biasa saja gitu, nggak ada beban. Itu saja yang dapat saya sampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi penyuluh non-PNS adalah tugasnya membantu tugas-tugas penyuluh fungsional. Penyuluh fungsional terbatas jumlahnya. Terakhir ini kita nggak sampai 5.000 di seluruh Indonesia, tapi penyuluh non-PNS ada 45.000. Jadi banyak sekali penyuluh non-PNS, tapi memang ini karena jumlahnya yang banyak, tentu saja
kreativitasnya juga banyak dan makin luar biasa di mana-mana. Jadi beda Pak, kalau penyuluh fungsional ini memang dia sudah ASN PNS ya, sama dengan ASN lainnya, dia punya regulasi yang diatur oleh Menpan. Jadi dia punya angka kredit juga, setiap kegiatan dia mengumpulkan angka kredit untuk naik pangkat atau golongan. Sementara penyuluh non PNS memang belum banyak regulasinya, masih di PMA, masih di Peraturan Menteri Agama. Dan ini memang perjuangan kita, bagaimana penyuluh non PNS juga ini banyak yang berharap nonnya hilang, ya kan? Tapi memang ini butuh proses yang sangat panjang. Itu tadi Pak, kinerja. Jadi setelah kita rekrut secara terbuka kemarin juga ya 2019, 2016 yang lalu kita mulai secara terbuka, kita ambil kader-kader terbaik, utamakan S1 dan lain-lain ini. Kita berharap memang kinerjanya bisa bisa terukur, bisa terlihat. Jadi nah ini yang belum Pak. Pasti ditanya bagaimana kinerja penyuluh agama ini, bagaimana mengukurnya. Sementara misalnya kita buat ijtihad bikin aplikasi apa dan lain-lain ya, tapi memang kinerjanya bukan. Saya bandingin begini misalnya, CPNS guru misalnya itu sampai puluhan ribu, CPNS perawat misalnya itu juga sampai puluhan ratusan ribu. Kenapa CPNS penyuluh agama ini sedikit? Menurut saya balik lagi ke pertanyaan awal dari diskusi kita. Apakah misalnya kita sudah menunjukkan bahwa penyuluh agama ini penting buat negara ini? Kalau misalnya guru, negara menganggap bahwa memang guru ini penting. Kita harus rekrut sebanyak-banyaknya menjadi PNS. Perawat ini penting karena memang kesehatan masyarakat dan lain-lain ya kan. Nah, kalau kita belum bisa menunjukkan itu CPNS tahun lalu juga cuma 34 cuma yang Islam ya, penyuluh agama. Dan ini sangat jauh dari CPNS yang lain. Nah, menurut saya ini butuh kerja keras, butuh semuanya kita bergerak ya kan. Maka tagar saya penyuluh agama bergerak. Kita ingin menunjukkan penyuluh agama itu ya penting, ya luar biasa, ya kompak, ya ini segala macam. Jadi akhirnya kalau itu sudah kita tunjukkan, saya yakin kesejahteraan penyuluh agama tentu saja menjadi prioritas, tentu saja menjadi bagian yang diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi jalan terus Pak, penyuluh non PNS sampai hilang nonnya. Kita siap Pak, siap. Kita terus tunjukkan kinerja menurut saya gitu. Ya, kembali lagi silakan Mbak Rima. Terima kasih Pak Amirullah. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, cukup singkat dan padat ya, karena waktu kita juga sudah mulai bertambah ini. Silakan. Mbak Rima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non-PNS itu digembleng untuk nantinya siap menjadi menghilangkan yang non-PNS-nya. Seperti itu harapan kita semua ya, supaya non-PNS. Penyuluh PNS itu koordinator ya, penyuluh non PNS. Jadi memang harus bermitra dengan baik, harus berbagi tugas nanti. Jadi tidak dia membantu tugas-tugas penyuluh fungsional nanti yang mengatur. Nah ini penting ini. Jadi nanti Pak Ismail ini dan ketua-ketua Pokjaluh di kabupaten kota ini, saya kira kalau menunggu anggaran buat pelatihan sosial dan lain-lain, ini apalagi anggaran dari negara ini lama sekali, ini susah ya kan. Dan ini dan sekarang sebenarnya zamannya
serba mudah. Kita banyak aplikasi yang memudahkan kita bagaimana terus mengedit video, di handphone dan lain-lain. Jadi memang nanti Pokjalu kabupaten kota ini harus membuat program-program pelatihan-pelatihan sederhana dakwah via medsos. Atau juga bisa belajar mandiri, tutorial melalui Google apa segala macam ya kan. Jadi memang pengembangan dirinya jangan nunggu program dari pemerintah. Pokjalu bisa melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak, misalnya banyak hal, perusahaan misalnya dengan Pemda, dengan ini segala macam. Dengan berbagai macam institusi lah. Di pusat juga kita sudah MOU dengan Kemenkumham, dengan Kemeninfo, dengan BNPT, dengan banyak sekali, atau juga dengan LSM-LSM, bagaimana mengembangkan kompetensi penyuluh agama. Bagaimana penyuluh agama membuat narasi-narasi anti radikalisme, anti hoax dan ujaran kebencian dan lain-lain. Banyak sekali yang sudah kita lakukan di ini. Dan ini saya berharap ini bisa dilakukan teman-teman Pokjalu. Kan ini berkelompok ya. Di kecamatan ada 8 sampai 10 orang, di kabupaten ada banyak. Ini bisa secara bersama-sama membuat konten-konten video kreatif, dakwah kreatif ya kan. Ini kan bisa dilakukan sama-sama, ada yang bisa syuting, ada yang bisa edit, ada yang memang dia banyak hal lah. Jadi memang jangan sendiri-sendiri, ini kita berkelompok di kecamatan, di KUA berkelompok karena membuat video-video itu, membuat konten-konten dakwah dan lain-lain. Jadi memang Pokjalu juga harus berperan, teman-teman juga penyuluh non PNS juga harus mau memang mengembangkan dirinya. Semuanya punya kegelisahan yang sama, semuanya punya keresahan yang sama, semua punya visi yang sama. Agama ini harus kita tunjukkan kinerjanya, harus kita tampilkan, harus kita anggap penting. Lain-lain. Sebelum menjadi penyuluh agama, Anda kiai, Anda ustadz, Anda dai, Anda mubalek. Tapi setelah menjadi penyuluh agama, berbanggalah dengan profesi Anda sebagai penyuluh agama. Banggalah sebagai kiainya negara, sebagai ustadz nasionalis, tunjukkan identitas Anda. Kalau kita sendiri tidak pede dengan identitas penyuluh agama kita, nggak pede dengan penyuluh agama, susah sekali misalnya kita jadi bagaimana penyuluh agama ini bisa dianggap penting. Dan karena saya di pusat misalnya kan, tugasnya membranding. Ini kalau penyuluh agama yang luar biasa ke DPR, ke Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lain-lain yang terkait dengan kebijakan dan anggaran, kita tunjukkan kinerja-kinerja penyuluh agama yang luar biasa di daerah. Kalau Anda tidak menunjukkan kinerja, nggak beritahu saya, nggak tahu apa yang sudah ada lakukan di wilayah masing-masing, siapa yang tahu bahwa begitu signifikan, begitu luar biasa kinerja penyuluh agama kalau misalnya ini tidak terus kita publikasikan. Saya kira itu. Ya, kembali lagi ke moderator, Mbak Rima, silakan. Terima kasih Pak Amir, kasih pengembangan penyuluh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak dan Ibu, para peserta virtual program penyuluh agama Ikatan PNS dan PNS Kota Bandar Lampung. Acara kita telah berakhir, semoga waktu yang sangat singkat ini bisa memberikan energi baru bagi semua penyuluh agama, khususnya wabil penyuluh agama non PNS Kota Bandar Lampung, untuk terus berkarya, berinovasi dalam pembinaan umat. Penyuluh bergerak, penyuluh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.